Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan basa-basi, tapi ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dan janji Nabi itu pasti terwujud. Bapak Ibu percaya? Terserah, yang nggak percaya nggak apa-apa, tetap mati juga. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan basa-basi, bukan doa, bukan harapan dari Abdul Somad, tapi janji dari Allah. Mana janjinya? Ketika majlis ilmu, majlis zikir, majlis amal, majlis ibadah ini selesai, maka Allah kirimkan malaikat. Kata malaikat, qumu, berdirilah, maghfuran lakum, dosa kamu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir ini anak-anaknya insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, yang dikaji adalah hadis-hadis Rasulullah, pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka 4 balasan Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan di dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi para malaikat yang membawakan rahmat, ridha, maghfirah, inayah, taufik, hidayah dari Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan majlis ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah, amin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru kita semua, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz sudah ngelihat jam 2 kali? Soalnya saya lihat di sana udah jam 1 malam. Ustaz Abdul Somad tetap dengan politik 600 mili. Malam ini yang akan kita bahas adalah malam ini malam tawakuf, berhenti kajian rutin karena kita akan menyambut bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut bulan yang suci, di hari yang suci? Maka sebelum sholat kita mensucikan diri, namanya wudhu. Bagi yang tidak bisa berwudhu, tayamum. Yang gak bisa tayamum, mati aja. Lalu kemudian sebelum kita berangkat menunaikan ibadah umrah dan haji, berangkat dengan uang yang suci, badan yang kotor, mandi, dosa-dosa kepada jiran tetangga minta maaf. Makanya orang mau berangkat haji, berangkat umrah, ngundang semua tetangga, kasih makan, kasih minum. Setelah itu baru kata sambutan dari tuan rumah, saya akan berangkat ke tanah suci. Kalau nanti ada satu hal lain terjadi, tolong perhatikan anak saya, istri saya, tolong lihatkan rumah saya, tolong jaga semua keluarga yang ditinggalkan. Lalu kemudian Sohibul Bait bertanya, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya selama berteman, bersahabat, bertetangga? Semuanya menjawab karena udah dikasih makan. Oh, mau.
Maka yang penting kita sucikan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya cabang, bercabang-cabang kebaikan, bercabang-cabang keberkahan. Maka menunggu menanti masuknya Ramadan, kita sucikan diri dengan taubat atau taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia anak cucu keturunan Adam ini silap, salah, dosa. Kalau ada orang mengatakan, saya enggak punya salah, saya enggak punya silap, saya enggak punya dosa, saat itu dia sedang silap, salah dan dosa. Maka saya sebagai hamba Allah, walaupun saya pertama kali datang ke masjid ini, betul? Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah selalu tersinggung mendengar kata-kata saya. Di mana? www.youtube.com. Maka saya Abdul Somad, manusia yang penuh silap, salah dan dosa, banyak kesalahan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap, salah, dosa saya? Selesai. Jangan nunggu Idul Fitri, karena malaikat maut bisa aja datang malam ini. Kamu sudah minta maaf kepada tetanggamu, nanti insya Allah halal bihalal. Besok pagi matahari terbit, dia tenggelam. Maka jangan angkuh, jangan sombong, minta maaf. Adapun orang lain, sebelum kita tidur malam, kita sudah memaafkan jiran, tetangga, kawan, sahabat, andai tolan, sekantor, satu pekerjaan. Siapkah kita memaafkan orang lain? Yang mau memaafkan alhamdulillah, yang tidak mau memaafkan mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya insyaallah, amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala taubat nasuha. Kepada manusia minta maaf, barulah kita bersih masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara bertaubat? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang paling bagus mandi. Mandinya niatnya apa? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Ini ada orang nanya mandi wajib gimana? Anaknya udah 5. Mandi, yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, nggak boleh ada yang tidak kena sama sekali. Saya nggak boleh kena air Pak Ustadz. Dokter pribadi saya ngasih tahu, jangan kena air. Kalau kena air mati. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Allah tidak ingin kita sulit dan susah. Bagi yang bisa mandi, yang nggak bisa mandi tayammum, ambil debu tanah, cium jangan sampai ada bau kencing tai kucing. Lalu kemudian tepuk ke tangan, usap kepala, tepuk ke tangan, usap ke tangan, buka cincin, jam, gelang, rantai, subang, anting sampai ke siku. Setelah itu kemudian sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini Pak Ustadz bingung saya ayatnya apa. Kok bingung, orang hafalannya cuma 3. Kulhu al-falak an-nas. Allahu Akbar. Pagi boleh, siang bagus, malam. Saya biasanya kalau bangun malam pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Boleh tiap malam Pak Ustadz? Boleh. Habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Habis itu baru sholat sunat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Dukun aja lapor ke polisi. Jangan minta ke setan.
Mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mandi bersih wudu, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak hafal Pak Ustadz, cari di Google. Gimana cara nulisnya? www.google.com. Tulis Sayyidul Istighfar, enter, ada gambar image, langsung print, tempel di tempat yang paling sering diingat. Jadikan wallpaper laptop, komputer, handphone. Setiap buka, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya' atfatayyaji ratal alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami. Makanya nanti kalau ada tabligh akbar, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, mensucikan hati, istighosah kubra, muhasabah, hadir atau enggak hadir? Hadir. Datang atau enggak datang? Datang. Karena kalau kita rame-rame itu semangatnya beda. Kalau sendirian mungkin kita susah nangis. Kalau sendirian kurang bersemangat. Ini ada ruhnya, ada jiwanya, ada kolbunya. Ini bukan sekedar sarang. Ini bukan sekedar kulit, daging, bulu, kuku. Kalau manusia ini hanya sekedar daging, kulit, bulu, kuku, sama dengan kambing. Manusia ini ada ruhnya. Ruhnya itu titipan Allah. Mereka ini bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang suci batinnya. Maka kebersamaan ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya, saya malam ini masih sehat bukan karena minum suplemen. Karena saya dilarang sama dokter. Ustaz Abdul Somad minum apa? Teh manis. Enggak ada minum suplemen. Enggak ada Pak dokter. Jangan minum Ustaz. Nanti kalau Ustaz minum suplemen bersemangat, sehat. Tapi nanti buah pinggang Ustaz cepat rusak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang buat sehat ini apa? Ustaz pakai jin? Enggak. Ustaz dibantu Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot, Dracula? Enggak ada. Lalu apa yang buat sehat? Yang membuat sehat adalah doa jamaah ini semua. Tadi sebelum kemari saya mampir silaturahim ke rumah Pak Hari. Putranya, anaknya nanya, pertanyaannya unik, aneh. Apa perasaan Ustadz Somad melihat jamaah yang ramai? Apa perasaan saya disambut anak-anak
bapak-bapak, ibu-ibu, saya memandang ke depan, sendal saya mana? Tinggal di mobil, takut hilang. Saya memandang ke atas, ibu-ibu semua kameranya nyala, saya lambaikan. Apa perasaan dalam hati Ustadz Somad? Apakah Ustadz bahagia? Apakah Ustadz senang? Apakah Ustadz bangga? Apakah Ustadz sombong? Perasaan dalam hati saya satu, sedih. Loh, kok Ustadz sedih? Apa yang Ustadz sedihkan? Yang kusedihkan adalah aku bicara di depan orang banyak, disangka manusia aku hebat, padahal amalku rusak karena ria, karena aku ditonton oleh viewer, follower, dan subscriber. Aku mengatakan mari sucikan hati, bersihkan hati. Ternyata jamaah yang ada di pojok di sudut sana yang bukan siapa-siapa, bukan profesor, doktor, bukan ulama, tapi hatinya jauh lebih bersih daripada aku. Betul? Kok betul? Ada yang teraniaya, kakinya terinjak, tangannya sudah mengulur mau salaman. Kecil badannya, pendek, terselip diulur tangan. Tangan saya sudah mau sampai, langsung panitia, enggak boleh. Bagaimana kalau dia menuntut aku nanti di hadapan Allah? Bagaimana kalau dia menghalangi hisab? Ya Allah, aku datang cepat ke masjid, tapi tidak bisa jumpa Ustadz Somad. Aku cuma mau selfie Ustadz. Tapi saya yakin dan percaya, kesedihan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Karena jamaah semua orang baik, hatinya lembut, memaafkan dan mendoakan Ustadz Abdul Somad. Begitu cara saya merayu jamaah. Boleh jadi aku masuk surga bukan karena puasa sunatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Syai'ul Lahul Fatihah. Wa ila hadratin Abai Khatihi min al-Anbiya wal Mursalin wa ilal malik wal qurban wasyhadu wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh fi sayyidina adama wa mu'mina sayyidina aw wa madana sallallahu alaihi wa sallam la lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Abu Bakar wa Umar wa sahabat syarillahi lana wa lahul fatihah. Syarillahi lana wa lahul fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فأعينهم فسبقوا الصراط فأنا بجر ولو نشاء لمسخنا على مكانهم فنقوم فيهم ولكن وما نعمره نناقش في الخلق أفلا يعقل وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول على الكافرين أولم يروا أن خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فخافوا من دون الله جل عنهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم يروا أنا خلقناهم من نطفة بين قوسين مبين وضرب لنا مثلا